Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari mahasiswa STEMIK Bani Saleh hari ini hendak mempresentasikan terkait dengan proposal project, tepatnya itu proposal project membangun infrastruktur virtualisasi berbasis VMware vSphere. Di sini saya beranggotakan dua orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Rehan Utomo, lalu ditemani oleh rekan saya, Muhammad Ridwan. Langsung saja, yang pertama itu ada pendahuluan di dalam proposal itu. Yang pertama itu ada latar belakang. Aplikasi virtualisasi server merupakan metode yang saat ini paling banyak digunakan di lingkungan organisasi, baik instansi maupun perusahaan. Virtualisasi server menjadi pilihan yang paling tepat dan fleksibel dalam pembuatan atau penyusunan infrastruktur IT pada sebuah perusahaan, serta menjadi solusi bagi keberlangsungan bisnis yang selalu berjalan setiap hari. Sebuah PT sudah memiliki infrastruktur sendiri dengan sistem legasi, yaitu non virtualisasi. Jadi semua service itu masih ada di server fisik. Infrastruktur legasi ini dipandang perlu untuk diperhatikan kemampuannya baik dari sisi kuantitas kemampuan maupun kualitasnya dengan cara mengganti infrastruktur yang sudah ada ke infrastruktur yang berbasis virtualisasi. Hal ini diperlukan sebagai antisipasi terhadap perkembangan dan kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Lalu dari proyek yang dilakukan ini ada beberapa masalah yang ditemukan. Yang pertama itu bagaimana memaksimalkan kinerja server fisik dengan spesifikasi tertentu. Lalu bagaimana memanfaatkan satu buah server dengan spesifikasi yang cukup besar untuk beberapa service sekaligus. Lalu proyek ini dilaksanakan pada data center utama sebuah PT yang ada di Gedung Cyber Kuningan, Jakarta Selatan. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan proyek ini sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja server serta memusatkan manajemen service yang ditangani oleh administrator ke dalam satu portal sehingga bisa lebih efisien dan mudah. Nah, secara garis besar pembuatan proyek ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas infrastruktur, efisiensi infrastruktur, serta pengurangan biaya. Lalu batasan proyek, dalam melaksanakan proyek ini ada batasan. Berikut adalah batas-batasan proyek tersebut. Yang pertama itu melakukan instalasi software virtualisasi, lalu kedua memasang lisensi software virtualisasi, tiga melakukan monitoring selama 1 bulan pasca proyek selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ridwan, silakan. Oke, terima kasih Rian. Untuk bab 2 itu membahas tentang projectnya. Nama project ini diberi nama membangun infrastruktur virtualisasi berbasis VMware vSphere, yang bermakna project ini dilaksanakan untuk membuat sebuah infrastruktur virtualisasi berbasis software VMware vSphere. Untuk pada server sendiri itu menggunakan CPU Core 20, RAM 128 GB, HDD 300 GB, 6 lisensi VMware vSphere interface, 1 lisensi VMware vCenter interface. Kelebihan dan kekurangan. Maaf, Mas Ridwan, kameranya sepertinya mati. Oke, sudah muncul, Mas. Dilanjut, spesifikasi server, kelebihan dan kekurangan project ini. Kelebihan project, spesifikasi server yang digunakan memenuhi minimum requirement, prosesasi relatif cepat, kualitas software yang digunakan sudah terbukti mumpuni. Namun kekurangan project ini
migrasi data di server fisik rumit karena membutuhkan 3 server fisik cadangan sebagai tempat penyimpan sementara. Jadi ini migrasi ke server baru, jadi butuh server tambahan sebagai penampung sementara sebelum server itu dimigrasikan. Serta lisensi untuk software baru sendiri itu relatif cukup mahal. Nah, berikutnya adalah sketsa atau topologi sistem. Di sini sudah terlihat ini adalah 3 buah server fisik yang nanti akan diinstalasikan sebuah vSphere. Nah, nanti dioperasikan di satu pintukan atau di manajemen menggunakan vCenter. Nah, ini sebagai penghubung antara 3 server ini menggunakan switch. Metodologi pendekatan teknis project ini kepada aplikasi IT perusahaan dimulai dari memberikan panduan penggunaan software. Ini berupa penggunaan singkat cara menggunakan si aplikasi vSphere seperti pembuatan VM, destroy atau penghapusan atau untuk sebagainya. Lalu memberikan sesi training, ini berkaitan tentang satu paket ya ini dengan si panduannya. Selain diberikan panduannya juga diberikan training langsung kepada si administrator IT-nya, sehingga ketika nanti si aplikasi sudah up pada production, si IT bisa segera menjalankan si aplikasi tersebut. Terus ada metodologi melakukan instalasi software sesuai dengan rekomendasi prinsipal. Ini untuk langkah-langkah secara prinsip itu sesuai dengan panduan yang diberikan VMware langsung. Terus melakukan beberapa improvement pada kluster VMware vSphere. Ya tentu ketika si vSphere diinstal tidak serta-merta langsung digunakan, tapi perlu dilakukan tweak khusus atau improvement sehingga si vSphere nanti ketika production dia lebih optimal ketimbang hanya fresh install saja. Melakukan monitoring setelah project selesai dilakukan, ya ini perlu dilakukan karena bagaimanapun si aplikasi ini perlu di maintenance setelah proses instalasi vSphere tersebut. Hasil project terdapat infrastruktur virtualisasi berbasis VMware vSphere yang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Manajemen komputer virtual secara terpusat, ini menggunakan vCenter, memaksimalkan kinerja 3 server fisik yang ada. Jadwal pelaksanaan pelaksanaan project atau pekerjaan dilakukan mulai 2 Maret 2022 dengan timeline sebagai berikut. Ya ini adalah timeline yang akan dilakukan ketika nanti untuk proses projectnya. Ya dilihat ini hari pertama itu melakukan audit dan survei infrastruktur sistem server, audit dan survei mengenai jumlah data, audit dan survei mengenai spek server, kick off meeting. Ini biasanya dilakukan 1 hari full. Ini biasanya mengkolek data dari sisi si IT supportnya sebelum dilakukan migrasi. Lalu dilanjut ke hari kedua, melakukan backup data server fisik. Ya data server existing itu di backup terlebih dahulu ke server backup sebelum dilakukan instalasi. Nah di hari ketiga ini implementasi VMware vSphere versi 7.0. Terus backup itu di 2 hari 2 dan 3. Di hari keempatnya itu melakukan deploy VMware vSphere vCenter vSphere di server 1, 2, dan 3 itu dilakukan pada hari keempat ini berbarengan dengan si deploy si vCenter-nya. Lalu di hari 5 itu dilakukan instalasi server fisik di server 2 dan server 3. Lalu apply lisensi interface ini dilakukan di hari 5 dan 6. Pendampingan support dan dokumentasi sistem, ini monitoring pasca implementasi di hari ke-7. Ini pemberian dokumen, terus pasca implementasi di hari 7 sampai 14. Pembuatan laporan implementasi di hari 7 sampai 11. Pembuatan dokumentasi sistem di hari ke-7 sampai 11 ini dilakukan berbarengan dengan monitoring pasca implementasi. Oke. Untuk nama bab selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Ya.
Selanjutnya ada rencana anggaran biaya. Dalam pelaksanaan proyek ini biaya yang dikeluarkan bisa dibilang banyak, mengingat software VMware vSphere ini memiliki harga yang cukup mahal jika dibandingkan dengan software virtualisasi lain. Untuk kalkulasi rencana anggaran biaya bisa dilihat dari lampiran dokumen penawaran di bawah ini. Nah, ini ada dua biaya yang perlu dikeluarkan. Yang pertama itu biaya lisensinya, biaya lisensi VMware vSphere, lalu biaya implementasi dari sisi kami. Harga lisensi sendiri itu secara total yaitu ada 6 lisensi. Itu jika di total harganya adalah 199.540.000. Namun karena lisensi ini belinya dari sisi prinsipal yang ada di luar negeri dan kebetulan menggunakan mata uang dolar, jadi harganya sendiri bisa naik ataupun turun tergantung kurs rupiah di sisi dolar seperti apa. Lalu ada professional service. Nah, ini sebesar 51.500.000. Ini adalah biaya implementasi kami di sisi mereka. Jadi total itu biaya lisensi plus professional service atau biaya implementasi itu sebesar 251 juta 40.000. Lalu jika ditambah dengan PPN pajak ya, itu sebesar 276.144 juta. Lalu ini penutup, harapannya semoga dengan adanya proposal ini membuat kerjasama membangun infrastruktur virtualisasi dapat terwujud dengan baik, lalu mampu melaksanakan serta merealisasikan proyek membangun infrastruktur virtualisasi berbasis VMware vSphere dengan semaksimal mungkin tanpa ada kendala apapun. Proyek ini akan berhasil dengan dukungan seluruh pihak yang bersangkutan. Kurang lebihnya itu saja dari kami. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan kami bangga menjadi mahasiswa Teknik Bani Saleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.